take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo teman-teman Garuda Supporter, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membahas berita, analisis, dan drama paling panas seputar Timnas Indonesia. Hari ini kita bakal membahas satu laga yang benar-benar bikin jantung deg-degan. Pertandingan Timnas Indonesia U22 melawan Mali U22 yang berakhir imbang 2-2. Dan jujur saja, skor imbang ini bukan sembarang imbang. Ini pertandingan penuh drama, penuh tensi, dan banyak hal yang bisa jadi bahan evaluasi sekaligus kebanggaan. Mari kita kupas tuntas semuanya sampai habis. Babak pertama, Indonesia tak takut tekan, malah tekan balik. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia langsung menunjukkan karakter. Tidak ada rasa minder, tidak ada ragu-ragu, meskipun kita tahu Mali adalah tim dengan postur besar, fisik kuat, dan stamina yang luar biasa. Skuad Garuda Muda tampil berani, ngotot, dan main progresif sejak menit awal. Pressing tinggi dan umpan cepat membuat Mali sempat kewalahan. Hal paling menarik di babak pertama adalah bagaimana lini tengah Indonesia tampil percaya diri. Pemain-pemain kita tidak hanya mencoba menjaga bola, tapi juga berani menusuk dan melakukan kombinasi cepat. Dan kerja keras itu akhirnya terbayar pada menit-menit pertengahan babak pertama. Dari sebuah serangan terstruktur, bola bergulir ke sisi kanan, di mana winger muda kita berhasil melewati satu pemain Mali. Ia kemudian mengirimkan umpan talik mendatar ke tengah kotak penalti. Striker Indonesia datang dari lini kedua, dan boom! Tendangan keras langsung bersarang ke gawang Mali. Skor 1-0 untuk Indonesia. Seluruh stadion bergemuruh, para pemain tampak semakin percaya diri. Gol itu membuat mental anak-anak Garuda benar-benar naik. Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan lama. Mali yang unggul fisik dan kecepatan mulai meningkatkan intensitas. Serangan mereka datang bertubi-tubi. Dan pada sebuah momen yang sangat cepat, pemain Mali berhasil menusuk dari tengah dan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Kiper Indonesia sudah berusaha maksimal, tapi bola meluncur terlalu deras. Mali menyamakan skor menjadi 1-1. Walaupun kebobolan, Indonesia tidak drop mental. Anak-anak ini benar-benar menunjukkan profesionalisme. Mereka tetap tenang, tetap disiplin, dan kembali menata ritme permainan. Babak kedua, drama mulai meledak. Memasuki babak kedua, pertandingan berubah menjadi duel adu mental dan fisik. Intensitas kedua tim naik gila-gilaan. Pelatih Indonesia tampaknya memberikan instruksi untuk lebih agresif dalam transisi dan bermain direct ketika menemukan celah. Dan strategi itu benar-benar membuahkan hasil. Pada awal babak kedua, Indonesia mendapatkan peluang emas. Striker kita yang tampil ngotot mampu mencuri bola dari bek Mali, menggiring ke kotak penalti, dan melepaskan tembakan keras. Kiper Mali sudah berusaha maksimal, tapi bola muntah kembali ke pemain Indonesia. Tanpa pikir panjang, bola langsung dihajar dan gol! Indonesia kembali unggul 2-1. Para pemain langsung merayakan gol itu dengan penuh emosi. Ini gol yang menunjukkan mentalitas, kerja keras, dan agresivitas yang selama ini dituntut pelatih. Namun lagi-lagi, Mali membuktikan bahwa mereka bukan tim sembarangan. Setelah tertinggal, Mali meningkatkan tempo permainan secara masif. Mereka mulai menggempur pertahanan Indonesia dengan bola-bola panjang dan duel udara yang intens. Dan pada menit akhir pertandingan, sebuah kesalahan kecil dalam antisipasi bola atas membuat Mali dapat peluang emas. Sundulan pemain Mali meluncur ke pojok gawang dan tidak bisa dihentikan. Skor kembali imbang 2-2. Meski kebobolan di penghujung laga tentu terasa menyakitkan, tapi cara Indonesia mengimbangi permainan Mali selama 90 menit patut diapresiasi besar-besaran. Pemain-pemain yang menonjol banyak bakat besar. Beberapa pemain tampil luar biasa di laga ini. Kiper U22 Indonesia. Meskipun kebobolan 2 gol, ia melakukan beberapa penyelamatan krusial yang mencegah Mali membalikan keadaan. Gelandang serang, kreativitasnya luar biasa. Beberapa kali ia mampu memecah pekanan dan menciptakan peluang. 2 pemain sayap, mereka tampil ngotot, cepat, dan efektif dalam membongkar pertahanan Mali. Striker, kerja kerasnya dari menit awal hingga akhir patut dipuji. 1 gol dan 1 kontribusi langsung dalam proses gol lainnya. Strategi dan taktik, pelatih berani ambil resiko. Indonesia tidak bermain bertahan, tidak ada parkir bus. Pelatih memilih untuk bermain cepat dan progresif. Pressing di area tengah sangat efektif membuat Mali tidak nyaman. Kelemahan yang terlihat, antisipasi bola atas, transisi bertahan setelah kehilangan bola, namun kelebihan Indonesia di laga ini sangat mencolok. Berani duel, progressing ball cepat, kombinasi antar pemain semakin matang, mental tidak roboh meskipun kebobolan 2 kali.
Secara umum, strategi pelatih bekerja cukup baik. Jika masalah kecil bisa diperbaiki, timnas U22 ini bakal sangat menjanjikan. Apa artinya hasil imbang 2-2 ini? Hasil imbang melawan Mali bukan hasil biasa. Mali adalah tim kuat Afrika dengan fisik superior dan teknik yang sangat baik. Jika Indonesia bisa mengimbangi bahkan sempat 2 kali unggul, itu menunjukkan progres timnas U22 semakin nyata. Pemain semakin matang secara mental, dan permainan semakin solid secara taktik. Hasil ini menjadi modal sangat berharga untuk turnamen resmi mendatang, termasuk persiapan ke SEA Games dan ajang internasional lainnya. Kesimpulan, timnas U22 telah membuktikan sesuatu hari ini. Pertandingan ini bukan hanya soal skor 2-2. Ini soal karakter. Ini soal bagaimana tim muda Indonesia berani melawan tim kuat tanpa rasa takut. Satu pesan yang bisa kita ambil, timnas U22 menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat. Dan untuk kita para fans, dukungan tidak boleh berhenti karena anak-anak ini punya potensi yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Kalau kamu bangga dengan performa Garuda Muda, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tulis juga di komentar siapa pemain terbaik menurut kamu dalam pertandingan melawan Mali. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup Garuda, merah putih tak pernah padam.